Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dian Tiara Ardianti. Saat ini saya mengabdi di SDN Sidoarjo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Saya juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid dan guru memperoleh dan menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional yang pertama yakni memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasa dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku diri dan berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kesadaran diri dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan menimbangkan prasangka bias, memupuk efikasi diri, dan memiliki pola pikir bertumbuh. Yang kedua, manajemen diri, yakni kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Manfaatnya yakni dapat mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Yang ketiga, ada kesadaran sosial, yakni kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Manfaatnya yakni dapat mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kekuatan dan kemampuan orang lain, menunjukkan rasa berempati, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan dapat mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi keberagaman norma sosial. Yang keempat ada keterampilan berrelasi, yakni kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan positif. Dengan memiliki keterampilan berrelasi, kita dapat berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan hubungan yang positif, dapat bekerja sama dalam kelompok dan memecahkan masalah secara kolaboratif, melawan tekanan sosial yang negatif, menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang kelima, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengambil keputusan yang membangun berdasarkan atas kepedulian dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis
atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita dapat berpikir terbuka, menunjukkan rasa ingin tahu, mengidentifikasi atau mengenali solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan yang masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan. Apa itu well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat dirinya lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan hidupnya. Apa itu mindfulness? Mindfulness yakni kesadaran penuh, yaitu perhatian, fokus, atensi yang disengaja atau purposeful attention, sekarang, present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan belas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness, kita dapat menggunakan salah satunya yakni teknik stop. S untuk stop atau berhenti sejenak, T untuk take a breath atau ambil nafas, O untuk observe atau mengobservasi, P untuk process atau lanjutkan. Dengan teknik stop ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi KSG. 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam pembelajaran praktik mengajar dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim sekolah dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta pentingnya pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka pun berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan sosial emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Kesimpulannya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Semakin memahami bahwa pembelajaran sosial dan emosional menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, pembelajaran sosial dan emosional sangat mendukung peran calon guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi siswa untuk membangun pembelajaran yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna. Melalui pembelajaran sosial emosional, diharapkan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sehingga seluruh warga di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi,
Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Mendidik adalah menuntut tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berpihak pada murid. Sedangkan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, hal ini tentunya sesuai dengan konsep pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan dan membudayakan kemampuan sosial emosional di dalam kelas dan di sekolah. Murid akan mampu mengenali dan mengelola dirinya. Murid juga akan memiliki budi pekerti yang luhur sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional, yakni pembelajaran sosial dan emosional sangat mendukung filosofi pendidikan Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menjadi lebih peka terhadap kondisi sosial emosional siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Pembelajaran sosial emosional juga menekankan pada nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih kesadaran diri siswa sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yang merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga sangat sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Selain itu, pembelajaran sosial emosional juga mendukung peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, adaptif, dan menyenangkan bagi siswa. Kaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan murid yang berkarakter. Kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya melalui pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Proses pembelajaran sosial emosional tersebut dapat membantu menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi siswa terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Kaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan kebutuhan belajar anak. Melalui pembelajaran sosial emosional, kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi sehingga menghasilkan siswa yang lebih bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Untuk menjawab pertanyaan berikut, yakni yang pertama, sebelum mempelajari model ini, saya berpikir bahwa pelajaran yang baik dan memperhatikan perbedaan murid adalah cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga
Guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, dan pengintegrasian kompetensi siswa emosional hanya dilakukan oleh kesiswaan saja, sehingga fokus saya dalam pembelajaran adalah pemahaman konsep belajar saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran siswa dilatih untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial emosional melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK melalui teladan proses belajar dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah, sehingga diharapkan siswa dapat lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yakni yang pertama, menerapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, yakni menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness, salah satunya dengan menggunakan teknik STOP, yakni stop, take a breath, observe, dan process, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator KSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Di kelas, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional murid. Bagi guru, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian penjelasan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.